Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mengutus kami untuk memberi kesaksian tentang Engkau. Dan kerap kali juga kami dipanggil untuk merasul, diutus mewartakan Kristus kepada setiap orang dimanapun kami berada. Dan tak jarang kami juga mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan, konflik, bahkan tuduhan, bahkan fitnahan dari banyak hal, banyak orang. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tapi Tuhan membebaskan mereka. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami juga dibebaskan dari segala macam hal yang membuat hidup kami sengsara. Kami percaya di dalam Engkau segalanya menjadi lebih baik lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita mewartakan kabar gembira, ketika kita mewartakan Kristus, ketika kita mewartakan iman kita kepada orang lain apapun juga, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada konflik, pasti ada fitnah. Dan itu terjadi di mana-mana. Ketika kita membawa nama Yesus, nama Katolik, berani mengungkapkan diri kita dengan karunia ini, ada banyak orang yang tidak suka, ada banyak orang yang benci, bahkan lebih daripada itu. Ya. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus bagi kita. Ketika iman kita kepada Kristus, itu mengandung risiko bahwa banyak orang menjadi tidak suka. Hari ini kita melihat bagaimana Paulus juga mengalami yang sama. Dia dihina, diejek, diperlakukan kejam, dipukul, ditindas, dan dimasukkan penjara. Tetapi di situ kita melihat bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan, bahkan kejahatan manusia sekalipun. Apalagi kalau itu belum waktunya terjadi, maka kita melihat bagaimana Roh Tuhan membebaskan Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara. Dan ini sungguh luar biasa, mereka dibebaskan dengan gemuruh, dengan cara yang spektakuler, sehingga menakutkan kepala penjara itu. Meski kemudian kepala penjara itu percaya kepada Kristus. Saudara, cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menangkap orang, seringkali tidak dapat kita mengerti dengan baik. Dan itulah dari kenyataan-kenyataan yang harus kita alami, bahwa segala peristiwa, segala masalah, segala kesulitan selalu bermata dua. Mata pertama tentu kita kehilangan, tentu kita merasa pedih, merasa sakit, merasa susah, ya. Dan itu sangat wajar, sangat normal dialami oleh banyak orang. Maka Yesus mengatakan, lebih berguna bahwa aku pergi dari kamu. Karena kalau aku pergi dari kamu, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Aku akan memberikan roh penghibur yang membuka segala kebenaran. Dan demikian juga dengan ketika Yesus pergi lebih dari dunia, maka kekristenan, kepercayaan kita kepada Kristus tidak hanya di Palestina, tapi di banyak tempat, bahkan di Indonesia. Ya, kita beriman kepada Kristus dan kita bersyukur bahwa kita beriman pada Yesus Kristus. Karena itu saudaraku terkasih, sekali lagi dua sisi dari segala peristiwa harus kita lihat dan mampu kita perhatikan. Dengan segala problem-problem kehidupan yang mungkin sangat pedih, sangat susah. Tetapi di situ seringkali Tuhan mau mendidik, mau membentuk kita menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih kuat. Membuat kita lebih bersandar kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah. Ya. Bukan kepada seseorang atau kepada masalah atau kepada sesuatu yang lain. Jadi saudaraku terkasih, mari kita melihat segala sesuatu dari dua sisi, seperti uang, sisi satu dan sisi yang lain. Tidak bisa hanya satu sisi. Tidak hanya melihat dari sisi negatif, tapi juga melihat dari sisi positif. Melihat dari sisi konstruktif, juga dari sisi dekonstruktif. Ya. Nah, itulah kehidupan. Ada malam, ada siang. Ada gelap, ada terang.
Dan itulah kita melihat dalam situasi yang seringkali tidak kita mengerti, tidak kita fahami, ya. Kenyataan hidup yang demikian itu membuat orang akhirnya ingin tahu lebih jelas, tetapi seringkali juga tidak mampu kita mengerti dengan kemampuan daya-daya kita. Maka saudaraku terkasih, disitulah kita butuh Roh Kudus. Roh yang membuat kita tetap bertahan, roh yang membuat kita tetap setia, tetap tekun, dan penuh sukacita meski di dalam kesulitan yang seringkali tidak mampu kita mengerti. Kita seringkali ingin segala sesuatu jelas. Kita ingin segala sesuatu terang, benderang di mata kita. Tetapi iman itu bukan hanya terang, bukan hanya kelihatan, bukan hanya dengan mata. Iman itu lebih daripada itu, ada suatu penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita dengan salib, dengan penderitaan. Bisa diterangkan dengan cara apa kita melihat salib Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Kita lihat orang yang baik, yang tidak jahat apapun. Dan diperlakukan dengan begitu kejam, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan masyarakat kita. Kesulitan-kesulitan, siapakah aku ini? Sehingga kita seringkali mengira saya tidak bersalah, saya tidak berdosa. Tetapi banyak orang yang banyak membuat kita menderita. Entah karena apa. Disitulah saudaraku terkasih ada unsur yang seringkali harus kita sadari, yaitu unsur apa? Unsur misteri. Sekali lagi unsur misteri, dan dalam misteri itu daya-daya kemampuan kita sangat terbatas untuk memahami. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tetapi meskipun kita diberi Roh Kudus, kita harus berjuang juga untuk melatih diri, untuk melihat, untuk menyadari kembali akan kuasa-kuasa Allah yang jauh melampaui, akan cinta Allah yang jauh melampaui dosa-dosa dan salib kita sendiri. Saudara, apa yang saya katakan bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Butuh suatu perjuangan, butuh suatu proses yang panjang, yang lama bahkan. Dan itu membuat kita seringkali tidak sabar, ya. Seringkali kita kecewa, kembali lagi ke kekecewaan dan seterusnya. Dibutuhkan extra patient and gentle with yourself. Sekali lagi saya katakan, extra patient and gentle with yourself. Sangat sabar dan sangat lembut dengan dirimu sendiri. Karena seringkali kita, kalau kita gagal, kita marah, kita menuduh orang lain, kita menuduh diri sendiri, kita menuduh Tuhan. Dan itulah seringkali, maka mari dengan prinsip itu Anda dan saya dan kita semua menjalankan, melakukan extra patient and gentle di segala kesulitan hidup kita. Semoga Tuhan memberikan rahmat ini, rahmat kesabaran, rahmat kelembutan terhadap diri kita masing-masing. Dan kita percaya pada waktunya Tuhan akan membuka, akan menerangi kebenaran itu. Dan kita menjadi lebih terang, terlebih nanti ketika kita bersama Tuhan di surga. Maka terbukalah mata kita memandang Allah, dan kita tidak butuh matahari, tidak butuh sinar matahari, karena cahaya Tuhan menerangi apa yang ada dalam hidup kita. Sekarang ini kalau ada sinar matahari pasti ada bayang-bayang di balik kita. Tuhan tidak punya bayang terang semata-mata, tetapi kita ada bayang-bayang, ada gelap ketika terang itu terjadi di belakang kita, dan itulah kehidupan. Ada bayang-bayang, ada shadow, ada dark, ada kegelapan, ada darkness. Dan kita tidak mampu menerangi. Dan itulah misteri. Semoga kita memasuki misteri Kristus ini, misteri iman kita ini, misteri kehidupan ini. Sehingga kita tahu dan yakin di dalam Kristus segalanya membuat kita damai dan tenang. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit, dibebaskan dari segala macam penyakit, terutama dibebaskan dari virus corona yang berada di mana-mana, yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui. Tetapi Roh Kudus membentengi kita dengan benteng yang kudus. Bunda Maria membentengi kita dengan mantel Karmel yang selalu melindungi kita dari kedinginan
dari penyakit apapun. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.